Kayaknya nih, bener kata orang tua dulu, tampang nggak jadi jaminan buat budi pekerti. Faktanya si Angga ini, ngomongnya halus dan dikit banget. Tapi tunggangannya, wow, siap buat drifting. Itu mah nggak ada urusan sama budi pekerti kali. Ya suka dari ngepot-ngepotnya itu. Kalau ditanya perihal ketertarikan Angga ini akan dunia modifikasi kurang tepat. Karena yang mengingatkan pada dunia otomotif adalah dunia kebut-kebutan. Dan hal ini berlangsung sejak ia SMA. Ya itu kira-kira sejak SMA ya, sama kelas 3 mungkin ya mulainya. Sampai saat ini memang data prestasi drifting atau balap si Angga ini masih empty alias kosong. Namun begitu, motivasi dia ngemodif Seviro ini jelas untuk drifting. Bahkan inspirasi untuk modif mobilnya datang langsung dari Jepang. Ini seperti kayak kopian ya dari mobil dari drifting D1 di Jepang sana itu. Iya. Keseriusan si Angga mau ikutan arena drifting bisa dilihat lewat ketekunannya ngikutin proses ngemodif mobilnya ini. Ya saya hanya mengarahkan aja sama Mas Indar yang tunernya itu. Terus setelah itu Mas Indar sendiri yang menyeting mobil itu sendiri. Kemudian karena Mas Indar sendiri juga punya pengalaman di dunia balap, jadi settingannya saya serahkan kepada Mas Indar. Iya sih, memang. Kalau mau detailnya, lebih pas kalau kita tanya sama sang tuner, Indar. Awalnya kan kita kebetulan sama teman-teman kepingin di Surabaya ini ada drifting, Mas. Ya kita mencoba untuk membangun satu mobil yang bisa dipakai untuk drifting. Akhirnya kita memilih Seviro dengan basic yang mesinnya standar. Kita ganti seperti ini. Basicnya mesin RB25. Jadi dari jenis Skyline yang tipenya GTS 32 kita pakai untuk swap di sini. Sayang, sepinya kejuaraan drifting dan balap membuat tunggangan si Angga ini belum teruji. Bahkan untuk sekedar ngetes horsepower-nya aja bukan perkara gampang. Kebetulan kita belum tes dyno sama sekali ini karena mobil baru jadi kira-kira 2 bulan yang lalu. Jadi belum sampai sempat ke dyno. Yang pasti, intensitas Indar dalam menggarap tunggangan si Angga ini cukup serius. Step by stepnya dia pikirkan dengan matang. Penggarapan after engine misalnya. Untuk sementara kita step 1, tahap pertama yang kita lakukan untuk perubahan mesin. Di dalam mesin sendiri kita tidak ada perubahan. Kita hanya merubah dari sistem piping yang standar, kita ganti yang custom. Artinya kita untuk mencari pendinginan turbo yang lebih maksimal. Jadi kita bikin piping sama intercooler yang kita ganti dari produknya Pearco. Kemudian untuk turbonya sendiri kita maksimalkan, yaitu kita porting dan polishing. Kemudian untuk meningkatkan manajemennya daripada mesin sendiri itu kita memakai manajemen sistem engine-nya pakai Haltech, produknya Australia dengan tipe yang E6X. Di situ pakai ignition system dan fuel system. Sebenarnya banyak gak sih pengaruh NOS? Nah, untuk pemilihan NOS, kenapa kita memakai NOS di sini hanya untuk mencapai di atas RPM maksimal? Karena di sini kita memakai sistem wet. Jadi NOS kita ada dua tabung yang kita pakai di sini. Terus kita pakai sistem wet untuk mendongkrak tenaga di RPM atas. Selain NOS, ada nggak sih bagian lain yang berfungsi menambah performa Seviro ini dalam track drifting? Kalau untuk suspensi, kita memakai Skyline GTS 32. Kita aslinya mobil Skyline yang kita pasang di sini. Kemudian per kita ganti punyanya Apexi. Sedangkan untuk ban sama pelek kita pakai Racing Sparco karena kondisinya enteng ya, Racing Sparco. Sedangkan ban ini kita pakai Yokohama Parada karena sesuai dengan kemampuan mobil sendiri untuk menggerakkan gear final sendiri untuk ke on wheel-nya roda sendiri. Wow, pakai NOS sama pakai turbo. Wah,
Seviro ini memang sudah top condition dong kalau gitu. Belum, ini masih step 1. Untuk step 2 kita rencana untuk ada perubahan di stroker kit. Rencana ini kan RB25 2500 cc, kita rencana pakai stroker kit yang RB28 jadi 2800 cc, sama cam kita ganti yang punya Tomei, sama gear camnya kita ganti jas. Oke bos, selamat berkreasi kembali. Nanti kalau udah dicoba di ajang balap resmi, kasih tahu hasilnya ya.